Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di hari Minggu Paskah yang keempat, yang sekaligus kita disadarkan untuk doa sedunia untuk Minggu Panggilan, kita diajak merenungkan tentang bagaimana Allah memperlakukan kita. Bagaimana Allah memberikan perhatian yang istimewa kepada kita. Bagaimana Allah hadir sebagai gembala yang sungguh-sungguh baik. Maka ada dua hal setidaknya yang bisa kita renungkan. Kita merenungkan tentang Allah sebagai gembala yang baik. Yang kedua, kita juga diajak merenungkan menjadi domba yang baik. Karena seringkali kita menuntut gembala kita baik, tapi apakah kita juga mau menjadi domba yang baik? Dua hal ini yang menjadi permenungan kita. Kebaikan Allah sebagai gembala tidak lain adalah sungguh-sungguh bagaimana Allah mengenal kita, mengenal pergulatan hidup kita. Allah tidak hanya mengenal kita dari nama, bukan sekedar nama, tapi Allah sungguh-sungguh mengenal beluk-beluk tentang kehidupan kita. Bahasa Jawanya, Allah kenal jeroan kita. Tidak hanya apa yang muncul, yang lahir, tapi tahu betul dari jeroan itu apa? Hati terdalam. Allah tidak hanya melihat apa yang nampak, tapi Allah juga melihat apa yang tidak tampak dalam diri kita. Allah kenal betul ketika kita tersenyum, betul tersenyum atau tidak. Karena ada senyum, kelihatan tersenyum tapi mungkin hatinya terluka. Allah tahu betul bagaimana sikap kita. Allah tahu betul tentang luka-luka kita. Allah tahu betul tentang kekhawatiran hidup kita. Allah tahu betul tentang perjuangan kita. Allah tahu betul tentang pergulatan batin kita. Maka dari itu, di mata Allah sebenarnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Di satu sisi mungkin kita merasa tidak nyaman, karena terus-menerus dalam konteks tertentu dimata-matai oleh Allah. Tapi sebenarnya di sisi lain kita justru bangga bahwa Allah memperhatikan kita, tahu betul tentang kelemahan-kelemahan kita dan bagaimana Allah harus bertindak atas kita. Kita menjadi bagian yang terpenting. Maka kalau kita sempat membaca di Mazmur 8, kita bisa bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji, jadi apa? Biuh, aku di mata-mata ke nyawang aku karo matamu. Ya itulah memang Mazmur 8 mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini jadi biji. Pinter. Kita tahu betul Allah yang memiliki sikap yang demikian. Itu pula yang menjadi bagian penghayatan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka berdua yakin betul bahwa dalam menjalankan misi, dalam menjalankan tugas pewartaannya, mereka berdua yakin betul Allah berada di sampingnya. Allah menjadi bagian dari perjalanannya.
maka mereka berdua tidak gentar dan tidak takut. Sekalipun harus berhadapan dengan berbagai macam kelompok, berbagai macam pribadi orang yang tidak selalu menerima pewartaannya. Tadi diceritakan dalam bacaan pertama dari Kisah Rasul bagaimana Paulus ternyata ketika mewartakan kabar gembira, mewartakan kebaikan Allah, tidak selalu mendapatkan respon baik. Ada sih yang menanggapi, tapi juga tidak jarang berjumpa dengan orang yang terus menghasut, iri hati, dengki, cemburu, curiga, dan lain sebagainya. Terutama tadi muncul dari para pimpinan-pimpinan Yahudi. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak gentar, tidak berhenti untuk menyampaikan kebaikan Allah, kebenaran Allah, terus-menerus disampaikan. Sadar betul panggilan yang harus dihidupi, dijalani, memang tidak hanya berhenti di situ. Mengapa mereka berdua sangat kuat? Satu, karena ia yakin betul Tuhan terus meneguhkan, Tuhan terus menguatkan. Tapi di sisi lain ada satu hal yang senantiasa menjadi pegangan mereka berdua. Mereka meyakini bahwa perjalanannya tidak berhenti sampai di sini. Mereka berdua yakin betul bahwa mewartakan kebaikan Allah bukanlah tujuan terakhir. Tapi itu bagian dari perjuangan, dari perjalanan hidup yang terus-menerus harus dilalui. Meskipun harus berhadapan dengan masalah, tantangan, kesulitan, namun mereka berdua terus-menerus melanjutkan perjuangannya. Karena ada satu hal yang tidak dituju, tidak lain adalah akhir perjuangan adalah bersatunya Rasul Paulus dan Barnabas yang ia yakini bersama dengan kumpulan besar mereka yang telah memakai jubah putih yang dicuci oleh darah anak domba. Apakah itu? Kumpulan orang-orang kudus. Mereka yang sudah dinyatakan kudus. Itu yang menjadikan kekuatan mereka berdua untuk tidak berhenti berjuang meskipun harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Rasul Paulus sadar betul bahwa Yesus pun sebagai gembala tidak selalu harus dihayati bahwa Yesus menyingkirkan kesulitan-kesulitan. Tapi mereka sadar betul, Yesus tidak menyingkirkan kesulitan kepada mereka yang menjalankan tugas perutusan. Tapi Yesus memampukan mereka untuk menghadapi perjuangan yang ada. Dari apa yang sudah kita renungkan ini, kita bisa memetik beberapa hal. Kita pun masing-masing dipanggil untuk ikut ambil bagian sebagai domba yang dipanggil dengan nama kita masing-masing. Artinya dengan predikat kita masing-masing, dengan tugas kita masing-masing. Entah kita sebagai apa? Sebagai imam, sebagai suster, sebagai bruder, sebagai katekis, sebagai pengurus paroki, sebagai pengurus lingkungan, sebagai ibu rumah tangga. Kita dipanggil dengan cara kita masing-masing. Di dalam menjalani tugas perutusan kita ini, jangan pernah bermimpi bahwa kita dibebaskan dari kesulitan. Yesus tidak pernah akan membebaskan kita dari kesulitan. Tapi Yesus meneguhkan kita, menguatkan kita dengan daya ilahinya.
Maka tadi Yesus sudah berjanji, aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku. Inilah daya kehidupan, kekuatan kita. Apakah dengan demikian kita nggak boleh mengeluh? Tentu kadang-kadang mengeluh, tapi janganlah berhenti. Kalau nggak mengeluh kita mungkin sudah nggak manusia, tapi kita malaikat. Disodok sana, sodok sini, disaduk sana, saduk sini. Ya kadang-kadang, aduh Tuhan capek aku. Tuhan menjawab, nggak apa-apa, kamu berarti masih manusia. Kalau kamu nggak capek berarti kamu bukan manusia. Maka bersyukur kalau kita kadang-kadang merasa, Tuhan aku capek. Bersyukurlah kamu masih manusia. Aduh Tuhan bagaimana? Tapi yang penting adalah tidak berhenti. Tetap maju. Karena ini hanya menjadi bagian perjalanan. Tujuan kita bukan sampai di sini. Tapi tujuan kita, harapan nanti kita juga bergabung dengan para kudus, dengan Santa. Jadi supaya nanti juga makin banyak. Tujuan kita bukan di sini. Kalau di sini ini di Nganjuk ini kita disio-sio ora popo, mengeluh ora popo, karena kita masih manusia. Tapi tujuan kita akhirnya nanti bahwa setelah kita mengalami perjuangan besar, tadi dalam bacaan Wahyu dikatakan di sana, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Jadi jangan kita bermimpi bahwa jalan kita mulus kayak jalan tol. Apakah jalan tol selalu mulus, Romo? Enggak juga, ada jalan tol segelombang enggak karu-karuan juga ada. Jalan tol aja bergelombang, apalagi jalan kehidupan kita. Maka dari itu yang wajib kita sadari sekarang adalah Tuhan menjadi gembala yang baik, terus meneguhkan kita, menguatkan kita. Maka kita sekarang diharapkan untuk mendengarkannya. Mendengarkannya itu bukan mengandaikan kita punya kemampuan besar. Tuhan tidak memanggil kita dari kacamata kemampuan besar kita. Tapi Tuhan memanggil kita karena hati kita terbuka untuk terus mendengarkannya. Karena sehebat apapun dari kita, kemampuan besar kita, kepandaian kita, kekuatan manusia kita sehebat apapun, suatu saat akan mengalami keterbatasan. Ada istilah tuh, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, udahlah Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil kita karena IPK kita 4,0. Tidak. Tuhan tidak memanggil kita karena badan kita besar yang tidak pernah kecetit. Tidak. Aku awake gede ngene yo kecetit, sing kecetit yo nggon bagian boyok ya. Tidak, tapi Tuhan memanggil kita terhadap kita yang mau mendengarkan. Justru kata kunci di sini, kalau kita mau mendengarkan, Tuhan betul-betul akan memanggil kita. Karena justru ketika kita mau mendengarkan, Tuhan terus-menerus memberikan daya kekuatan. Ger, kamu tidak bisa mengerjakan semuanya ini hanya karena kamu sendiri, tapi karena aku yang bekerja dalam dirimu. Maka dari itu saudara-saudara terkasih, janji Tuhan yang secara personal kepada kita masing-masing, menyebut kita masing-masing, nama kita masing-masing, dengan berbagai daya kemampuan kita masing-masing, keterbatasan kita masing-masing. Disitulah Tuhan kita beri kesempatan untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, untuk membimbing kita. Maka kunci dari minggu panggilan ini adalah kita ingin menjadi domba yang baik, yakni apa? Mau mendengarkan gembala kita, supaya kita juga boleh ikut ambil bagian dalam karya penggembalaannya,
melalui tugas kita masing-masing. Maka bagi kita yang sekarang ini merasa letih, lesu, lemah, tak berdaya, mari kita kembali menjadi domba yang mengenal suara gembala kita. Percayalah, gembala kita tidak akan pernah membiarkan hilang dari tangannya, karena dia terus-menerus meneguhkan kita, memberikan daya kekuatan ilahi kepada kita, bagi kita yang mau mendengarkan dan percaya kepadanya. Allah memberkati kita.